Kalau misalnya kita nggak lakukan, jadi nggak cepat basi mas. Pura-pura aja ini yang baru gitu. Sampai seminggu mas. Kan nggak ada yang tahu juga mas. Kelihatan lebih kenyal. Sampel yang Bapak bawa mengandung boraks semua. Pernah nongkrong di warung angkringan? Jamin deh, yang tadinya nggak lapar, lihat sedapnya berbagai gorengan dan juga sate-satean, emosi jadinya. Yang ada pengen dihabek aja semua. Tapi ntar dulu guys, jangan buru-buru ngembat satenya. Berembus kabar ada secuil oknum pembuat sate angkringan yang formula satenya beresiko banget buat dikonsumsi. Bahaya dah buat kesehatan. Supaya update dan waspada, tonton yuk Buser Investigasi. Gawat bos, sate angkringan murah rasa boraks beredar. Malam-malam udara sejuk, ujungnya keroncongan nih. Let's go lah, cari ganjelan perut. Nah, tuh angkringan paten nih, sedep bener liatnya. Mulai dari gorengannya, sate-satenya, terbit liur seketika. Sikat bos, tapi jangan banyak-banyak ya, rada bokek nih. Ada yang ngirim. Oh, ada yang ngirim. Karena tadi si mas yang jagain angkringan ngomong, makanannya ada yang kirim alias nitip, temen pun nyeletuk. Cobain dulu mas. Cobain. Enak? Iya enak. Kalau ini enak. Ada tuh temen aku bikin. Agak kering, agak keras. Kok bisa tahu? Ya tahu. Kan aku pernah nyobain mas. Gitu? Dia cuma setor-setor aja di angkringan, Oh, beberapa setor. beberapa angkringan gitu. Kayak ini kan nyetor nih, tapi enak. Ini enak. Enak. Kalau yang ini enak, kalau punya temanku beda. Wah, bedanya tuh gimana sih? Bikin bahaya nggak? Kagak pakai lama, cus. Besoknya kita bawa sampel sate yang dikasih sama temen, katanya sih yang buat deket rumah. Biar nggak nuduh dan jadi fitnah, kami ceklah kebenaran ceritanya. Ama yang berkompeten diujilah tuh sate, apakah ada zat agak lain yang ngumpet dalam makanan ini. Awal banget diuji dengan cara sederhana. Ini kita juga bisa cobain sendiri di rumah dengan bumbu dapur berupa kunyit. Kita bandingkan dengan ini kunyit. Ini sampel nih. Sampel yang Bapak bawa itu mengandung boraks semua. Ini uji kualitatif dengan kunyit. Ini yang kunyit aja. Ini ada yang berwarna merah seperti ini. Itu berarti ada reaksi antara kunyit, dalam hal ini kurkuminnya kunyit dengan boraks. Sehingga warnanya menjadi oranye sampai merah. Semakin merah berarti semakin banyak boraksnya. Uji sederhana aja udah ketahuan ada boraknya. Nah, udah ada bukti awal ya, jadi nggak sembarang nuduh. Karena positif hasilnya, kita langsung kejar nih si pembuat sate-satean angkringan. Lanjut janjian di pasar. Belanja bahan baku, masih aman-aman aja. Berapa? Segini setengah kilo. Kayak usus, ceker, sama kepala ayam. Nggak ada yang janggal. Tambahannya, beli gula merah plus kulit sapi. Aman sih. Rada kepikiran sama nyesel. Jangan-jangan emang nggak ada salahnya si mbak yang bikin. Sampai dapur di unboxing lagi semua isi kreseknya. Udah gitu sih mbak, bener nih, belanjaan dicuci dulu biar bersih. Ya ayam seger mas. Masa iya ayam tiren? Gak boleh kan sama pemerintah. Lagian juga nggak bagus untuk kesehatan mas. Sampai seceker-cekernya kena jamah air bersih juga. Kalau dibilang sesuai SOP mah udah cek banget ini, alias sesuai abis. Kita pantau terus pergerakan kreator sate ini. Jangan sampai ada kecurangan. Kasih garam biar ada rasa sedikit mas. Jadi nggak anyep. Nah, ini mulai ketahuan belangnya. Gak malu-malu nyelupin bahan pengawet yang bahaya kalau dikonsumsi.
Pengawet mas. Iya. Gunanya buat apa? Ya supaya awet, kalau misalnya kita nggak laku kan, nah pura-pura aja ini yang baru gitu. Ya namanya bahaya ya tetap bahaya sih mas, tapi ya gimana lagi, biar kita dapat untung aja gitu. Sampai seminggu mas. Seminggu. Iya, ini udah ada rasa ini kan, udah kita kasih garam aja gitu, kan nggak ada yang tahu juga mas. Tutup lagi. Udah selesai. Udah selesai. Kelihatan lebih kenyal. Coba mas pegang. Iya, panas. Iya mas, kenyal ya? baru keluar dari ini. Ini kan udah ada bekasnya tuh, jadi nggak perlu ngasih lagi mas. Udah. Tadi kan ini mas udah meresap ke kepala, jadi dikasih lagi dikit aja. Ini kita kasih garam dikit biar ada rasa. Nanti kita tinggal ini aja, kasih kecap gitu aja beres. Next, si Mbak mulai racik perbumbuan. Bumbunya mas, kita siapkan bumbunya. Dan kita bacem aja. Ini dibacem. Kalau dibacem kan enak mas, bumbunya lebih banyak. Meskipun cuma berapa siung. Bumbunya jadi apa aja? Bawang merah, bawang putih, gula merah, tumbar. Udah itu aja. Ya, gula merah mas. Diiris-iris dulu biar hancurnya cepet. Peringatan itu mbak. Iya mas, namanya juga ini lagi bikinin ini, nggak apa-apa lah. Netes-netes dikit. Asam gak ya? Keringet asamnya. Tetesan dikit tadi mas. Rebusan ceker ayam gak ketinggalan juga dilamuri boraks. Iya udah mateng. Kalau ceker itu mas kan kebanyakan itu kan nggak terlalu banyak yang minat ya. Jadi kalau nggak dikasih gitu ntar basi. Kagak mau rugi, sisa air rebusan ceker dipakai lagi buat rebusan usus. Ya ini usus mas. Sama kita rebus juga. Habis direbus ntar kita potong-potong. Airnya nggak ganti. Udah kalau ganti nih airnya. Ini semua dong. Iya, tapi ntar kita kasih dikit lagi mas. Kenapa? Pakai lagi. Iya mas, supaya garing aja kalau kita masak ntar. Usus kan jeroan mas. Nah, kalau nggak dikasih ini, dia ini basi. Kalau dikasih dikit, dia lebih garing. Lebih garing. Juga nggak bau. Apalagi kalau ini kan, kalau kita nggak habis kan bisa dikembalikan tuh. Ngomong-ngomong ini dari tadi mau bikin apa sih? Mau bikin usus bacem. Mbak, dari tadi saya masih bingung mau bikin apa sebenarnya nih mbak. Dari tadi ngomong, kita ngobrol mas nggak tahu Iya. mau bikin apa. Ini buat angkringan mas. Maksudnya? Kan kalau kita Ini kan iya, kepala, ceker, itu ntar kita kirim buat angkringan. Bukan cuma ngedrop beberapa angkringan sih. Oh ini, saya pikir lo punya angkringan sendiri. Enggak mas. Apa? Gula. Halus sudah. Udah mas gini aja. Jadi gini aja bumbunya.
Ntar ini kita goreng kan, sambil ini gula merahnya tinggal masukin aja, udah selesai. Matang usus. Udah matang. Kalau usus mah cuma berapa, 15 menit udah. Kenapa kalau lama bisa jadi apa? Terlalu lembek, nggak bisa ditusuk ntar Mas. Habis ditusuk kan ntar dibakar. Dibakar ya? Jadi sate usus. Iya, jadi sate usus. Ya salam, semua produk satenya berlumuran dosa. Berlumuran boraks maksudnya. Bahaya guys. Iya Pak. Ini yang terakhir Mas, krecek. Becek. Ya, bentar aja sih merebusnya, karena dia udah lembek. Harum. Iya Mas, ini kan tadi kan udah agak mendidih ya Mas ya. Kita kasih gula aren, gula merah, biar warnanya itu agak gelap. Diaduk. Iya, diaduk Mas, biar cepet larut. Semua bahan diolah lagi dengan bumbu semur. Si Mbak tetaplah pengen si sate boraks laris. Jadi dikombin juga pakai bumbu penyedap biar rasa satenya ngangkat cuy. Iya Mas, ngirit waktu, biar waktunya irit. Ngejar waktu Mas, soalnya kan sore udah mulai kirim kan. Ini. Kita aduk biar rata, terus kita tutup lagi. Nah, ini warnanya cantik kan Mas. Selesai Mbak. Udah selesai. Beres masak kepala plus ceker, sekarang proses masak jeroan usus dan kulit. Sekarang tinggal ngerakit mie sate. Dan deh pekerjaan pembuatan sate yang ringan. Banyak juga sate-sateannya buatan si Mbak. Ada kali kisaran 100 tusuk lebih. Jelang sore, sate-sate full pengawet karya nyelenehnya ini disebar ke langganan. Mbak, ini dijual berapa Mbak? Ini dijual 2.500 Mas. 2.500? Ini ada berapa? Ini tadi ada 100 tusuk. Cuma nih, dia nggak mau langganannya ketahuan dan bermasalah. Jadi keberadaan langganan diumpetin. Jauh nggak Mbak tempatnya? Nggak deket itu. Dekat. Sebelumnya, tes atas sate berformalin ini kami lakukan dengan bahan alami. Nah, sekarang pakai metode yang beda, yang lebih mendalam, yaitu dengan cara dibakar. Diambil sejumlah sampel daging dan diproses cairan metanol. Nah, ini hijau ini. Nah, iya. Warnanya hijau benar-benar. Itu adalah warna dari boraks kalau kita bakar. Sampel daging yang Bapak bawa itu semuanya positif mengandung boraks. Dan lagi, boraks ini kan memang tidak untuk makanan. Boraks ini non makanan. Jadi untuk kayu atau untuk bahan bangunan, sering mengkonsumsi produk-produk yang mengandung boraks, ada peluang untuk mengalami
tumor atau kanker karena sifatnya memang karsinogenik. Tadi kita ngebahas produk sate angkringan bermasalah. Nah guys, jangan dipukul rata ya, seolah-olah produk sate angkringan ngaco semua. Pedagang sate angkringan yang lurus dan berkomitmen dalam pembuatan sate yang higienis justru yang paling dominan. Salah satunya Bu Iin yang beralamat di Jalan Ketintang Baru, Surabaya. Aman, kita langsung dari pasar, nggak ada bahan pengawet sama sekali. Nggak ada, jadi aman, meskipun untuk anak-anak juga bisa. Ini untuk ini Pak, buat bumbu semua. Jadi nanti baik usus, ati, rempelok ati, terus puyuh, kulit, bumbunya sama. Ini kita makanya bikin agak banyak. Bu Iin ini punya jam terbang yang panjang di dunia persatean angkringan. Jadi yang hobi makan angkringan, nggak usah khawatir ya, aman dah semua sate-sateannya. Terus bagaimana Ibu ini mengolah bahan dasar satenya? Tanpa bahan pengawet, Bu. Tanpa bahan pengawet, aman. Dari awal aja udah bikin seneng. Buat jaga kebersihan produknya, si ibu pakai sarung tangan plastik. Belum dibakar jadi sate aja, udah bikin ngiler. Apalagi nanti icip-icip dikit. Tuhan, bakalan nagih nih mah. Sorenya kita ngikut Bu Iin saat nganter makanan ke warung angkringan. Warkop Mangkringan di Jalan Jambangan Baru Selatan, Kota Surabaya inilah kuliner sate karya Bu Iin diperjualbelikan. Jelang malam, warung Mangkring mulai rame didatangi pelanggannya. Tuh, lihat ya, sate angkringan si ibu, banyak loh penggemarnya. Buat penikmat sate angkringan, udah ya, jangan terlalu dipikirin soal sate angkringan abnormal tadi. Jujur Li, itu cuma sekumpulan oknum yang nggak bertanggung jawab aja kok, yang bikinnya nyeleneh gitu. Yang penting kita selalu waspada dan lebih hati-hati memilih penganan yang sehat dan tidak membahayakan buat tubuh kita. Demikian Booster Investigasi. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.